Nah kalau begitu mungkin baiknya Anies mengatakan biar saya netral saja. Nanti pertemuannya setelah terpilih. Kan begitu aja. Siapapun kalau setelah terpilih boleh bertemu. Tapi sebelum terpilih saya netral aja. Kan begitu harusnya. Jangan lupa tidak hanya PKS kan. Ada belasan partai politik. Masa didukung oleh belasan partai politik masih kurang percaya diri juga. Apalagi lawannya cemen-cemen aja ya. Nggak dikenal-kenal amat. Saya Refli Harun menyampaikan amanat dari Sobat RH sekalian. Agar Anda jangan menemui pasangan calon siapapun. Bertindaklah netral selama pilkada. Karena anak-anak abah sekarang lagi kecewa. Ini soal anak abah ya yang bandel-bandel. Tidak mau tunduk pada Raksus atau Rkasus ya. Ridwan Kamil Suswono. Kemudian PKS ya menjanjikan untuk mempertemukan Ridwan Kamil dengan Anies Baswedan ya, biar anak abah bisa digiring untuk memilih Ridwan Kamil Suswono tentunya. Jadi saya melontarkan polling, sebaiknya kalau ada rencana pertemuan itu diterima atau tidak. Ya tujuannya jelas ya, adalah untuk mendapatkan efek elektoral. Kalau dibilang belajar, itu agak bohong, bullshit, ya kan? Kenapa? Ya ilah, kalau belajar kan bisa nanti ya. Maksudnya setelah terpilih kan bisa belajar. Tapi kalau sekarang dimaknai belajar nemuin apa, itu untuk mendapatkan efek elektoral. Udahlah itu jangan kita bohong-bohong ya. Kalau dalam masa sebelum pemilihan sebelum dilantik ini kita bicara semuanya itu diarahkan pada efek elektoral. Termasuk juga pertemuan dengan Anies Baswedan ini. Coba kita lihat ya dan bacakan ya PKS ya. Ini disampaikan oleh seseorang dari PKS tentunya ya. Dan mudah-mudahan tidak dimaknai sebagai itu pribadi, itu bukan PKS. Incar suara anak abah di Jakarta, PKS rela jadi mediator agar RK bertemu Anies ya. Silakan isi pollingnya lagi. Sebagaimana diberitakan suara.com. Suara.com, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW PKS DKI Jakarta, Khairuddin menyebut pihaknya ingin membantu mempertemukan bakal calon gubernur Bacagub DKI Jakarta Ridwan Kamil dalam kurung RK dengan ex-gubernur DKI Anies Baswedan. Dengan cara ini diharapkan RK mampu menarik dukungan dari pendukung Anies yang biasa disebut anak abah. Namun ia belum memastikan kapan pertemuan ini akan diadakan. Khairuddin masih menunggu waktu yang tepat untuk menjalin komunikasi. Nanti waktu berjalan kami akan coba pertemukan RK dengan Anies, ujar Khairuddin kepada suara.com di gedung DPRD DKI Jumat. Tak hanya Anies, Khairuddin juga ingin mempertemukan RK dengan para mantan gubernur lainnya. Sejauh ini RK sudah menemui Fauzi Bowo alias Foke. Dengan semuanya, bukan hanya dengan Pak Anies saja, Pak Ridwan Kamil kemarin saya bawa ke Pak Fauzi Bowo jelasnya. Kemudian ia mengaku akan menjalin komunikasi dengan para tokoh masyarakat di Jakarta. Dengan cara ini RK bisa mendapatkan aspirasi untuk pembangunan Jakarta sekaligus dukungan dalam pilkada. Oke, dukungan tuh ya. Yang penting. Pertemuan ke tokoh-tokoh lain karena beliau memang ingin bertemu dengan para mantan gubernur Jakarta untuk mendapatkan wejangan, masukan ya, bilang aja untuk mendapatkan efek elektoral. Karena politisi ini kadang-kadang bagaimana? Karena beliau orang-orang yang sudah berpengalaman bangun Jakarta. Jadi semuanya kita akan bangun komunikasi pungkasnya. Ya, sahabat sekalian, itu tadi upaya untuk mempertemukan Anies dan Ridwan Kamil. Mereka berteman baik, sahabat baik, sering bertemu dalam kegiatan. Terakhir bertemu di mana saya lihat ya sebelum pilkada ini ya. Tetapi memang situasinya jadi berbeda ketika Anies gagal atau digagalkan untuk menjadi calon gubernur. Atau PKS yang kemudian melipir ke tempat lain ya, tidak jadi mengusulkan Anies walaupun peluang untuk itu sudah terbuka melalui putusan MK, tetapi itu tentu hak PKS ya kan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Abah mau terima PKS atau tidak? Karena jelas ujungnya pada efek elektoral. Pertemuan itu akan dimaknai bahwa Anies mengendorse RK, dan spekulasi dan persepsi ini tidak bisa ditolak oleh Anies sendiri kalau dia menemui. Karena itu bisa saja Anies mengatakan
Kalau untuk belajar tentang Jakarta, ya nanti setelah terpilih. Gitu kan malah lebih bagus kan. Tapi kalau menemui sekarang, tentu ingin membujuk Anies ya agar efek elektoralnya ke sana. Padahal semangat anak Abah Anies tidak ke sana. Coba tapi kita lihat ya, siapa tahu memang tiba-tiba mereka mengatakan temui aja ya. Biar kami kemudian memilih. I don't know exactly. Kalau kita bicara data, menurut Anda apakah sebaiknya Anies menerima permintaan RK untuk bertemu baik bila diupayakan PKS sebagai mediator maupun tidak? 360 yang voting baru ya, terima 6%, tidak usah terima 92%, ragu-ragu 3% ya. Komannya baru 7. Tidak perlu menerima permintaan tersebut. Pak Anies sekarang fokus saja untuk bikin partai bersama para pendukungnya, biar nanti bisa melakukan perubahan menuju Pilpres 2029. Tetap semangat di jalur perubahan. Salam 0% ya. Nggak usah lah karena PKS sudah berubah jadi kacungnya Jokowi yang notabene ninggalin Anies Baswedan. Miris, lupakan Anies demi Gibran. Jijik. Luar biasa. Kemudian biar aja mesin PKS bekerja. Jadi ini untuk sekalian pembuktian bahwa seefektif apa mesin PKS itu ya untuk memenangkan Ridwan Kamil. Jangan lupa tidak hanya PKS kan, ada belasan partai politik. Masa didukung oleh belasan partai politik masih kurang percaya diri juga. Apalagi lawannya cemen-cemen aja ya, nggak dikenal-kenal amat. Ya mungkin Ridwan Kamil akan menang. Cuma apakah kemudian menangnya lebih menang dengan kotak kosong misalnya ya. Itu pertanyaannya Sobat Era sekalian ya. Politik itu kadang-kadang harus menunda silaturahmi. Karena maksudnya kan adalah efek elektoral kan. Kalau maksudnya tidak efek elektoral ya harus diterima. Berarti itu murni silaturahmi. Kalau ini kan efeknya ingin efek elektoral agar pendukung Anies memilih karena Anies sudah terima Ridwan Kamil. Nah kalau begitu mungkin baiknya Anies mengatakan biar saya netral saja. Nanti pertemuannya setelah terpilih. Kan begitu aja. Siapapun kalau setelah terpilih boleh bertemu. Tapi sebelum terpilih saya netral aja. Kan begitu harusnya. Jadi pertemuan secara tidak sengaja di Car Free Day ya, pekan lalu saja itu dimanfaatkan, diglorifikasi oleh pasangan Pramono Rano Karno. Bahkan ada yang mengatakan bahwa seperti yang dikatakan oleh Victor Suryadi, salah seorang pentolan PDIP, tokoh PDIP yang walaupun di luar orbit melulu, mengatakan Anies sudah setuju untuk menjadi tim sukses. Padahal tidak demikian ya, ketika saya klarifikasi tentu tidak, kata Anies. Jadi itu ya saudara sekalian, silakan isi voting untuk menunjukkan bahwa kita punya sikap tertentu ya, tidak tergiur dengan kekuasaan, dengan iming-iming dan lain sebagainya. Termasuk juga dengan janji untuk mendapatkan sumbangan dana dari APBD DKI dan lain sebagainya ya. Karena banyak orang yang kadang-kadang melipir-melipir begitu, lihat wah ini calon penguasa, yuk mendekat ya. Biar kita bisa menikmati kekuasaannya atau menikmati sarana atau apapun ya. Yang saya katakan era sekarang adalah era Uhudisme, yaitu perang Uhud. Kita ingat ya, pasukan panah disuruh di gunung menjaga, dan Rasulullah mengatakan apapun yang terjadi jangan bergerak di sini aja. Begitu melihat ghanimah alias pampasan perang, tergoda juga. Bayangkan, itu orang-orang yang masih dekat dengan Rasul, masih sahabat Rasul, masih bisa tergoda. Apalagi kita yang jauh dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, lebih mudah lagi tergodanya oleh uang dan kekuasaan. Tolong Pak RH bilang ke Anies untuk tidak menemui semua paslon. Soalnya ada rencana Pramono Karno ingin sowan ke Anies ya. Saya sampaikan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman yang terbaik ya, Anies Baswedan, saya Refli Harun menyampaikan amanat dari Sobat RH sekalian agar Anda jangan menemui pasangan calon siapapun. Bertindaklah netral selama pilkada, karena anak-anak Abah sekarang lagi kecewa. Mereka mau coblos semuanya atau tidak datang ke TPS alias golput. Itu yang bisa ditangkap dari denyut nadi pendukung Abah Anies, dari anak-anak Abah yang ingin saya sampaikan. Wassalam. Mudah-mudahan ini didengarkan Anies Baswedan ya. Oke. Jadi saudara sekalian ya,
kita kalau kekuasaan yang ditopang oleh aparat ingin curang tuh mudah banget, ya kan? Apalagi tidak ada kekuatan yang melihatnya atau memonitor atau mengawasinya. Jadi jangan khawatir suara itu mau dipakai surat suara. Kalau mereka mau menang nggak pakai surat suara lagi. Mereka bisa bikin sendiri, coblos sendiri, ya kan? Cetak lebih dan lain sebagainya. Sudahlah, itu nggak usah dipikirkan.